Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aleza Radita Sironi dengan NPM 211506178 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana membuat konseptual data model dan physical data model untuk sebuah website toko buku. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa entitas yang diperlukan untuk website toko buku. Jadi yang saya gunakan itu ada 5 entitas. Yang pertama ada user, yang kedua ada buku, ketiga ada kategori, keempat ada admin, dan yang terakhir yang akan kita buat yaitu adalah transaksi. Jadi sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa dengan tujuan untuk mempersingkat waktu. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk buat entitas yang terakhir. Jadi di bagian toolbox di sini, bagian conceptual diagram, tinggal dipilih icon entity ini, kemudian kita klik di sini. Nah, jadi entity-nya muncul, kemudian kita pindah ke pointer ini. Yang ini kita beri nama entity-nya yaitu transaksi. Nah, kemudian kita pergi ke bagian atribut. Di sini kita tinggal menginputkan saja apa saja yang dibutuhkan oleh entity transaksi ini. Jadi yang pertama itu saya buat ada ID transaksinya. Ini sebagai primary key dengan tipe data integer. Kemudian ada lagi atribut tanggal. Di sini sebagai tanggal pemesanannya. Kita checklist di bagian mandatory, yang artinya wajib diisi dengan tipe datanya variabel. Tipe datanya ini adalah date, kemudian oke. Atribut selanjutnya yaitu jumlah pesanan, di checklist sebagai mandatory, kemudian tipe datanya adalah number. Selanjutnya untuk atributnya lagi adalah total bayar. Di checklist sebagai mandatory, kemudian tipe datanya adalah number juga. Dan atribut yang terakhir adalah status, jadi ini akan menampilkan status transaksi dari user. Kita checklist sebagai mandatory, kemudian tipe datanya adalah variabel karakter, lengthnya yaitu 50. Nah, setelah itu tinggal kita klik OK, dan entity yang terakhir yaitu entity transaksi sudah dibuat. Kemudian kita rapikan saja tata letaknya. Selanjutnya kita menentukan relationship dari semua entitas yang ada. Untuk yang pertama itu ada relationship dari user ke transaksi. Nah, relationshipnya itu ada di bagian konseptual diagram ini, di icon relationship. Kita klik saja, kemudian kita klik di bagian dalam tabel entitas ini, lalu kita arahkan ke entitas lain yang ingin kita pasangkan. Di sini saya mengarahkan ke entitas transaksi. Jadi ini kita tarik, terus kita sambungkan ke sini. Nah, sini terdapat relationship 1. Kemudian ada relation lagi dari user ke buku. Jadi dari entitas user ini kita hubungkan ke buku. Kemudian ada entitas dari buku ke kategori.
Selanjutnya kategori ke admin. Dari admin ini ada entitas ke transaksi. Selanjutnya adalah relationship dari buku ke transaksi. Nah, kita hubungkan entitas buku ke entitas transaksi. Kita ubah ke pointer. Kemudian setelah ini kita beri nama relationship-nya satu persatu. Jadi untuk relationship yang pertama kita beri namanya yaitu membayar. Jadi dari user ke transaksi dia melakukan sebuah transaksi atau bisa kita sebut juga dengan membayar. Nah, kardinalitasnya itu one to many. Jadi satu user itu bisa melakukan banyak transaksi dan begitu juga sebaliknya. Kemudian kita checklist ini mandatory, bagian user to transaksi, kemudian transaksi to user juga mandatory, dan ini kita beri di bagian transaksi to user kita checklist bagian dependent. Jadi dependent ini berhubungan ke user karena transaksi itu tidak akan terjadi apabila user tidak membeli sebuah buku. Baik, kita oke. Nah, kemudian relationship yang kedua itu relationship dari user ke buku. Jadi kita beri nama hubungannya yaitu memilih. Bisa memilih, melihat, ataupun membeli. Tapi di sini saya memberi namanya dengan memilih. Kemudian untuk kardinalitasnya adalah one to many. Dengan user ke buku itu dia mandatory, kemudian buku to user itu dependent. Kita oke. Nah, kemudian relationship yang ketiga dari buku dan kategori itu saya beri nama dengan mengelompokkan. Jadi kategori di sini dia akan mengelompokkan buku-buku yang ada. Dengan kardinalitasnya yaitu buku dia ini many to one. Jadi banyak buku bisa masuk ke dalam satu kategori. Dengan buku kategori ini kita checklist dia di bagian mandatory. Mandatory. Kemudian di bagian kategori itu buku juga mandatory. Kita tambahkan di buku dan kategori ini dependent. Baik, kita oke. Kemudian untuk relationship yang keempat kita beri nama dia dari kategori ke admin itu mengelola. Dengan kardinalitasnya yaitu many to many, karena di sini admin bisa bisa diakses oleh banyak orang, dan dari banyak admin itu dia bisa mengelola banyak kategori. Kemudian sini kita checklist kategori to admin mandatory, dan admin to kategori ya. Dua-duanya kita checklist di bagian mandatory, kemudian di oke. Relationship yang kelima yaitu dari admin ke transaksi. Saya beri nama memantau. Jadi admin ini bisa memantau transaksi yang berjalan. Dengan kardinalitasnya yaitu many to many. Jadi karena admin tadi bisa diakses oleh banyak orang, jadi banyak admin tadi bisa memantau banyak transaksi. Kemudian kita checklist dia mandatory juga, dan oke. Dan yang terakhir relationship yang keenam yaitu dari buku ke transaksi, dia membeli buku. Kemudian kardinalitasnya yaitu many to one.
Jadi banyak buku itu bisa dibeli dalam satu kali transaksi, begitu juga sebaliknya. Kemudian kita checklist di bagian dependent, dan transaksi buku itu mandatory. Oke. Nah, di sini konseptual data model untuk sebuah website toko buku sudah selesai. Terdiri dari 6 entitas, yaitu user, transaksi, buku, kategori, dan admin. Maaf, sebelumnya terdiri dari 5 entitas dengan 6 relationship. Yang pertama itu ada membayar, memilih, mengelompokkan, mengelola, memantau, dan membeli buku. Nah, di sini sudah selesai konseptual data model yang kita buat. Selanjutnya kita akan beralih untuk membuat physical data model. Jadi setelah CDM-nya selesai, kita ke bagian toolbar ini, ada menu tools, kita klik. Kemudian di bagian sini terdapat generate physical data model. Kita klik saja. Kemudian kita pilih yang generate new physical data model dengan DBMS-nya itu MySQL 5.0. Kemudian kita OK. Nah, di sini sudah jadi physical data model dari konseptual data model yang kita buat tadi. Entitasnya ada user, transaksi, buku, kemudian kategori, dan admin. Nah, di sini. Kemudian setelah jadi PDM-nya, kita akan buat dia menjadi database. Di bagian toolbar, kita pilih menu database, kemudian kita klik generate database. Kita pilih dia penyimpanannya itu, kita pilih di dokumen, kemudian kita OK. Yes, kemudian database-nya di sini berhasil dibuat. Kemudian kita lihat, nah di sini database-nya langsung masuk ke Notepad dengan DBMS name-nya MySQL 5.0, dibuatnya tanggal 15 Mei 2023. Kemudian dia terdapat beberapa entitas dan relationship. Dari tabelnya itu ada admin, buku, kategori, memantau, mengelola, transaksi, dan user. Nah, jadi di sini dijabarkan masing-masing tabel itu isinya apa. Jadi tabel admin ada ID admin, username admin, password admin, dengan primary key-nya yaitu ID admin. Kemudian di tabel buku dia ada ID user, ID kategori, kemudian ID transaksi, ID buku, nama buku, pengarang, harga, jumlah, foto. Dengan primary key-nya itu ya adalah ID user, ID kategori, dan ID buku. Nah, ID kategori dan ID transaksi ini dia terhubung ke tabel transaksi dan tabel kategori. Jadi bisa dibilang dia adalah foreign key. Kemudian di tabel kategori terdapat ID kategori dan nama kategori dengan primary key-nya yaitu ID kategori. Kemudian di tabel memantau, ini tabel dari relationship yang terhubung itu ada ID admin, ID user, dan ID transaksi. Dia yang menghubungkan beberapa tabel. Kemudian di tabel mengelola terdapat ID kategori dan ID admin sebagai penghubungnya. Kemudian di tabel transaksi terdapat ID user, ID transaksi, tanggal, jumlah pesan, total bayar, status, dengan primary key-nya itu ID user dan ID transaksi. Dan yang terakhir ada tabel user, isinya itu ada ID user, nama user, username, password, email, alamat user, nomor telepon, user image, dengan primary key-nya adalah ID user. Nah, jadi di sini merupakan database dari website toko buku yang kita buat tadi, CDM dan PDM-nya. Database-nya berhasil dibuat dan langsung filenya masuk ke Notepad. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.